di seluruh ruang waktu kehidupan manusia. Nah, ini contoh bagaimana kemudian tarjih melakukan ijtihad. Termasuk yang terbaru, Bapak Ibu, sampun pirsa, membolehkan membayar atau menyembelih hewan dam di tanah air. Ya, informasi dari Kemenhaj itu kemarin yang melaksanakan penyembelihan dam di tanah air itu sejumlah 32.000. Yang di tanah suci 90.000. Kemudian yang dam dengan puasa, kalau dengan puasa itu 10 hari puasa, 3 hari di tanah suci, 7 hari di tanah air. Itu kurang lebih 3.000 jamaah haji. Nah, kemarin kita dapat informasi, alhamdulillah dengan adanya ijtihad fatwa Majelis Tarjih itu kemudian kita lihat contoh di Malang juga sudah dilaksanakan oleh jamaah haji RSI Aisyah, yang itu kemarin informasinya menyembelih damnya di Manarul Islam, ya, di Masjid Manarul Islam, dapat 11 sapi sama berapa puluh kambing gitu, ya. Jadi jamaah haji yang melaksanakan dam. Nah, ini contoh yang bisa kita lihat. Nah, hadirin, terlepas dari itu semuanya, maka sesungguhnya bahwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah ini dibangun atas dasar kerangka suatu epistemologis, ya, suatu perspektif dan metode-metode secara khusus, secara tertentu, tidak sembarangan. Kenapa kok boleh dam di tanah air? Kenapa menggunakan kalender global? Kenapa kemudian ada pergeseran waktu subuh dan juga menghasilkan produk-produk fikih yang lain? Nah, mudah-mudahan nanti di kesempatan-kesempatan berikutnya saya akan mengulas persoalan-persoalan yang bisa kita jadikan bahan untuk kultum subuh di masa-masa mendatang. Hadirin, terakhir sebelum kami akhiri, ada beberapa prinsip yang dikembangkan di dalam Majelis Tarjih yang itu merupakan perspektif, ya, atau wawasan. Yang pertama, bahwa dalam mengamalkan hukum Islam itu senantiasa berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini sudah menjadi patokan. Kemudian yang kedua adalah tajdid. Tajdid ini adalah pembaruan. Nah, tajdid yang kita pahami di sini bukan berarti kemudian selalu baru, tidak. Tajdid ada dua makna, makna pemurnian dan makna modernisasi atau pembaruan. Nah, untuk pemurnian itu masalah akidah dan ibadah, kita bergerak ke belakang, mencari sumber asli. Jadi mengembalikan ajaran Islam dalam aspek akidah dan ibadah pada sumber asli pada masa Rasulullah dan generasi sahabat. Nah, ini namanya purifikasi. Meskipun artinya pembaruan, tetapi bergeraknya ke belakang. Saya pinjam istilah Profesor Fadlur Rahman itu disebut dengan double movement. Jadi gerak ganda, gerak ke belakang, kemudian ayat-ayat yang turun, hadis-hadis yang diwariskan oleh Nabi itu kemudian juga kita gerakkan untuk melihat masa depan. Bergerak dalam aspek apa? Dalam aspek muamalah duniawiyah. Itu kita menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Termasuk tadi itu metode hisab dengan ru'yatul hilal. Dalilnya tentang ru'yat dalilnya, tetapi kemudian dalil itu kita tafsir ulang, kita tarik kepada konteks kekinian, ditarik pada konteks zaman hari ini, sehingga hadis itu hidup tanpa kemudian menegasikan pandangan yang tetap berpegang bahwa harus melakukan ru'yatul hilal misalnya.
sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Hadisnya sama, tetapi penafsirannya kemudian melahirkan pandangan yang berbeda atau kesimpulan yang berbeda. Kemudian asas toleran menghargai pandangan yang lain, kemudian tidak memandang bahwa pendapat di majelis tarjih itu yang paling benar. Kemudian ada prinsip keterbukaan, artinya pendapat, pandangan, kesimpulan hukum yang dihasilkan fatwa-fatwa itu masih ada ruang untuk dikritisi kembali. Silakan dikaji, silakan dikritisi. Kalau ada kesalahan silakan disampaikan, tunjukkan dalil yang lebih kuat dari yang dihasilkan oleh majelis tarjih. Kemudian yang terakhir, tidak berafiliasi mazhab. Bapak Ibu jangan disalahpahami, Muhammadiyah bukan anti mazhab, tetapi tidak terikat dengan salah satu mazhab, non affiliate, tidak berafiliasi kepada salah satu mazhab. Semua pandangan-pandangan ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali dijadikan referensi untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, dan kemudian diambil mana yang paling dekat dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah, bukan anti mazhab. Yang ini di masyarakat, mohon maaf, seringkali kemudian keliru memahami. Katanya Muhammadiyah, majelis tarjih, anti mazhab, bukan, tetapi tidak afiliasi, sehingga kemudian ya eklektis, lebih terbuka. Mana pendapat mazhab ini yang lebih dekat kepada petunjuk Al-Quran dan Sunnah, dan itu sejalan dengan qaul para ulama mazhab sendiri. Di waktu-waktu mendatang insya Allah akan kami ulas kembali. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.